Salam sejahtera untuk kita semua, selamat pagi. Nah, renungan harian GKE hari ini 24 Juni 2021 dari 2 Korintus pasal 7 ayat 2 hingga ayat yang ke-16. Saya mengajak kita sekalian untuk berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih Engkau mengasihi kami jauh sebelum kami mengenal-Mu. Terima kasih juga atas kelimpahan karunia yang Kau berikan kepada kami setiap hari. Engkau memberi kami makanan sorgawi dari firman-Mu, yang sebentar lagi akan kami renungkan bersama. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya firman-Mu hidup di dalam kehidupan kami. Jangan biarkan firman-Mu itu berlalu begitu saja. Biarkan firman-Mu menjadi penuntun jalan hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Bapa, dengarlah doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian ayat 2 Korintus pasal 7 ayat 2 hingga ayat yang ke-16. Saya membaca beberapa ayat dari ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi, meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu, namun aku tidak menyesalkannya. Memang pernah aku menyesalkannya karena aku lihat bahwa surat itu menyedihkan hatimu. Kendatipun untuk seketika saja lamanya. Namun sekarang aku bersuka cita bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar, bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan, penghukuman. Di dalam semuanya itu kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah dalam perkara itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari bagian nas hari ini saya memberi tema teguran yang mendatangkan pertobatan. Saudara, setiap kritik dan teguran itu memang tidak ada yang mengenakan. Dampak dari teguran yang seringkali terjadi adalah rasa sakit hati, rasa kecewa, tersinggung, rasa marah, membela diri, bahkan menimbulkan kebencian terhadap orang yang memberi teguran. Jadi tidak heran jikalau kita diminta untuk menegur orang lain yang melakukan sebuah kesalahan, kita enggan, kita merasa segan, kita merasa takut sebab jangan-jangan nanti akan merusak hubungan dengan dia, atau dapat menimbulkan kebencian terhadap kita yang memberi teguran kepadanya. Namun demikian, kritik dan teguran itu sangat diperlukan di dalam rangka menyadarkan orang lain terhadap kesalahan atau pelanggaran yang dilakukannya, atau untuk memperingati seseorang atau orang lain dari perbuatannya yang salah. Ada banyak ayat Alkitab yang berisi teguran yang disampaikan dengan perkataan-perkataan yang keras, namun dengan tujuan yang baik. Seperti misalnya ketika Tuhan menegur bangsa Israel, seperti ada di dalam Keluaran pasal 32 ayat 9 yang mengatakan bahwa telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Ini perkataan yang sangat memukul kepada bangsa Israel karena mereka disebut sebagai bangsa yang bangsa yang tegar tengkuk. Begitu juga dengan Samuel ketika ia menegur Saul dengan perkataan yang keras. Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Itu tertulis dalam 1 Samuel pasal 13
ayat yang ke-13. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan nas kita, itulah yang tergambar. Sebagaimana perikop sukacita sesudah duka cita. Nampak jelas bahwa Paulus telah begitu banyak memberikan teguran kepada jemaat Korintus. Sehubungan dengan begitu banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan jemaat Korintus. Itu dapat kita lihat mulai di surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat Korintus. Di 1 Korintus itu kita bisa menemukan ada masalah perselisihan antar jemaat, perpecahan terjadi di dalam jemaat, terjadi blok atau kelompok-kelompok dalam jemaat, masalah amoral, bahkan masalah perjamuan kudus yang tidak lagi dilakukan untuk mengingat pengorbanan Kristus, tetapi dilakukan untuk kesenangan dan pesta pora. Dan banyak hal lainnya yang membuat Rasul Paulus harus memberi teguran kepada mereka. Paulus tidak segan-segan untuk terus memperingati mereka, menegur mereka, bahkan dengan perkataan-perkataan yang keras dan tajam sekalipun. Tetapi Paulus tahu bahwa setiap teguran yang ia berikan adalah untuk kebaikan hidup jemaat yang dikasihinya. Maka teguran di sini seperti yang dilakukan oleh Paulus ini bukanlah perbuatan yang menghakimi. Jadi berbeda dengan perbuatan yang menghakimi yang biasanya hanya menyatakan kesalahan orang lain. Dan itu juga dapat mempermalukan orang lain dan dapat menjatuhkan orang lain. Tetapi teguran tidak. Teguran tidak hendak mempermalukan orang lain oleh karena kesalahan yang dilakukannya. Seperti teguran yang diberikan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Ia menempatkan dirinya seperti seorang bapa yang mengasihi anak-anaknya, atau seperti seorang gembala yang menegur jemaat yang dikasihinya. Kita bisa temukan ini di 1 Korintus pasal 4 ayat 14. Dikatakan di sana, "Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi." Jadi jelas bagi kita bahwa Paulus menegur karena kasihnya kepada mereka, kasih kepada jemaat. Jemaat Korintus adalah buah dari pelayanan Paulus. Karena itu ia sangat merasa sukacita ketika ia mendengar tentang perubahan yang terjadi dalam kehidupan jemaat. Walaupun dikatakan ketika ia mengirim suratnya itu dengan teguran-teguran itu sempat menyedihkan hati jemaat, sehingga membuat jemaat berduka cita untuk beberapa waktu lamanya. Namun ia mengalami suatu sukacita yang besar, bukan karena jemaat itu berduka cita, tetapi oleh karena duka cita jemaat itu telah menghasilkan pertobatan. Ini yang menjadi dasar sukacita Paulus. Sebab itu walaupun jemaat Korintus sempat mengalami duka atau sakit hati karena teguran Paulus, namun justru mereka mengalami perubahan yang sangat besar dalam kehidupan mereka. Yang tidak lain adalah pertobatan mereka. Jemaat dipulihkan dari segala pelanggaran-pelanggaran mereka. Mereka meninggalkan kesalahan-kesalahan mereka. Dan ini menjadi satu sumber sukacita yang amat sangat bagi Paulus. Karena itu di bagian awal bacaan nas kita, Paulus sempat meminta supaya jemaat itu terbuka dan memberikan hati mereka, memberi tempat di hati mereka bagi Paulus. Dan karena pertobatan telah terjadi, maka Paulus ini telah mendapat tempat di hati jemaat. Dan kata Paulus,
duka cita seperti itu adalah duka cita menurut kehendak Allah yang menghasilkan pertobatan, yang membawa keselamatan, dan yang tidak akan disesalkan. Inilah yang diakui Rasul Paulus sebagai penghiburan yang diberikan oleh Allah. Sekalipun Paulus menghadapi banyak tantangan dan pergumulan yang tidak ringan karena tugas pelayanan pekabaran Injil yang ia lakukan. Seperti berita firman Tuhan dalam beberapa waktu ini, bagaimana kisah perjalanan hidup Rasul Paulus yang penuh tantangan, yang begitu amat sangat berat harus dijalani Rasul Paulus. Seperti dikatakannya, bahkan ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami. Di mana-mana kami mengalami kesusahan, dari luar pertengkaran dan dari dalam ketakutan. Itu di ayat yang kelima, 2 Korintus pasal 7. Kita melihat secara fisik dan mental diserang dari segala arah. Dia pernah dilempari batu, dia pernah dihina, diejek, dia pernah diancam, dia pernah kelaparan, dia pernah dipenjara, dan seterusnya. Namun kemudian Paulus mengatakan, tetapi Allah menghiburkan orang yang rendah hati. Di ayat yang ke-6, 2 Korintus pasal 7. Jemaat yang dikasihi Tuhan, begitu juga kita melihat kepuasan dan kelegaan hati Rasul Paulus. Sukacitanya menjadi penuh ketika ia dapat menaruh kepercayaan kepada jemaat Korintus dalam segala hal. Itu di ayat yang terakhir, di ayat yang ke-16. Kesaksian firman Tuhan hari ini kiranya memberkati kita semua. Kita belajar untuk berani menegur jika ada yang salah dengan tujuan baik. Demikian juga kita pun terbuka kepada teguran, walaupun kadang tidak terelakkan itu bisa membuat rasa sakit hati atau duka cita. Namun mengingat tujuan yang penting dari sebuah kritik atau teguran adalah untuk kebaikan, perubahan hidup, serta pertobatan yang dikehendaki oleh Tuhan, agar hidup benar dan berkenan bagi Tuhan, menolong kita untuk senantiasa mampu sadar akan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan, sehingga kita juga mampu untuk menerapkannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat beraktivitas. Salam.